Halo, nama saya Nilam Sari. Saya seorang istri dari Hendy Setiono dan mempunyai anak 3 orang, Raffi, Reva, dan Redi. Saya owner juga dari PT Baba Raffi Indonesia yang bergerak di bidang franchise kebab Turki Baba Raffi. Nggak kebayang. Tapi fun ternyata, karena juga saya ibu dari 3 anak. Kebetulan juga alhamdulillah orang tua saya dua-duanya masih ada, sehat. Saya perlu waktu yang sangat fleksibel untuk memanage semuanya. Dan dengan bisnis memang pada saat startup pasti sangat sulit, karena itu ibaratnya 24 jam sehari, 7 hari seminggu itu udah full, nggak bisa gerak. Karena kita memang kalau bisnis kan kita harus jadi operator, harus jadi logistik, harus masak, harus ngitung duit juga, harus administrasi semuanya ya. Tapi makin kesini alhamdulillah ketika bisnis berkembang, ada uang, saya mulai investasikan ke manajemen, saya mulai hire orang-orang yang bisa membantu saya sesuai dengan bidangnya, ada GA, ada marketing, ada lain-lain. Dan alhamdulillah makin kesini juga karena saya nggak mau kalah dengan manajer-manajer saya yang luar biasa pintar, bahkan mereka itu lulusan Australia, lulusan UI gitu ya, lulusan London. So oke, saya harus lebih pintar, saya juga nggak mau kalah dong gitu kan. Dan juga dengan dibentengi juga dengan orang-orang yang luar biasa, tim yang solid. Alhamdulillah saya punya waktu yang lebih fleksibel untuk mengatur semua. Walaupun dulu pikiran saya mungkin akan kerja di multinational company, wah kayak keren tuh pakai jas, jalan kemana-mana gitu ya. Pikiran saya, wah kalau keluar negeri sendirian tuh kayak keren banget deh gitu kan. Ya alhamdulillah itu semua kecapai dan ternyata bisa membawa manfaat lebih. Luar biasa ya, to be honest loh, karena Indonesia ini entrepreneur-nya lumayan bertumbuh dengan sangat pesat dan juga ekonominya kan sedang membaik. Kalau kita bandingkan dengan teman-teman yang mungkin sedang membuka bisnis di daerah Eropa, di Amerika, which is sebenarnya ketika Indonesia mengalami titik down ketika krisis itu kan titik balik ya, dimana orang mikir wow ternyata banyak cara lain untuk mendapatkan save, karena save itu tidak bisa didapatkan begitu saja dengan kita bekerja. Dan juga alhamdulillah pemerintah kan kalau nggak salah presiden juga mencanangkan hari entrepreneurship se-Indonesia kan, Presiden SBY, dan itu juga banyak diapresiasi terhadap teman-teman luar negeri, karena beberapa kali saya mengadakan ikut juga simposium di Swiss, di Jerman, di Sri Lanka, Jepang. Mereka juga amazed, wah Indonesia kok ternyata bisa luar biasa berubah ya, dari dulu yang maksudnya ibaratnya kita kan agak underdog gitu ya, sekarang dengan ekonomi yang bagus juga kita benar-benar dari SMP, SMA, sekarang kan pemerintah sangat concern ya, mereka Departemen Pendidikan mengadakan seperti kuliah kewirausahaan. Kalau dulu kan kewirausahaannya sangat mungkin agak boring gitu ya, yang lebih menghafalkan. Ini sekarang mereka menghadirkan orang-orang yang sudah sukses, jadi mereka juga amazed gitu kan, wah ternyata bisa, masih muda, punya duit sendiri, keren juga gitu ya. Ternyata nggak harus bekerja di perusahaan yang multinasional. Kalau memang orangnya pinter sih nggak apa-apa, masalahnya kayak saya sama suami saya ini males dan agak gimana gitu kan. Jadi kayaknya kalau kerja gitu mungkin susah untuk kita. Dan juga banyak sekali kan sekarang kayak perkumpulan-perkumpulan yang dikelola secara mandiri seperti TDA, saya bilang tadi EU, EA, terus juga ada santai sharing sore gitu ya. Which is itu justru sangat membangun sekali untuk program kewirausahaan, karena sebenarnya itu apa sih yang dirasain oleh orang seperti saya kadang ya. Saya consider diri saya masih muda, gitu. Tapi kadang gitu kita tuh cuma pengen kok ada temen curhat gitu loh. Karena kalau tidak satu frekuensi kan pasti orangnya akan ngomong, ngapain sih aneh-aneh, udahlah kamu kerja aja yang bener, nggak usah nyoba ini itu.
orang lulusan apa UI kok malah nyoba-nyoba yang aneh-aneh gitu, tuh kan minus, tuh kan apa. Padahal dalam bisnis kita akan selalu mengalami seperti itu. Yang kita butuhkan adalah lingkungan yang bisa menyupport, teman sharing, teman sedih bareng, atau kalau misalkan ada opportunity dilempar ke forum, siapa yang mau gitu kan, oh ayo gitu kan. Nah, jadi alhamdulillah juga ada beberapa bank yang sekarang sangat concern sekali kan, mulai banyak ada beberapa nama yang mereka mengadakan program wirausaha, terus ada bank apa. Jadi senang sekali, climate-nya sangat bagus, hot dan sangat ini kayak hebring lah di Indonesia, jadi ya saat bagus lah. Mentor favorit saya, itu saya punya mentor, ada Bang Sandiaga Uno, itu mentor favorit saya berdua sama suami. Karena Bang Sandi itu banyak sekali bantu kita, hingga salah satunya dulu kan saya asli Surabaya waktu itu. Nah, kita akhirnya pindah ke Jakarta, salah satunya karena Bang Sandi. Jadi ya kita belajar loh, sampai kita tuh ngikutin ya Bang Sandi tuh meeting 6:30 pagi dengan nggak tahu menteri siapa bicara tentang perekonomian makro Indonesia, dan kita tuh yang masih kayak anak kecil mungkin umur 24 tahun bengong gitu kan, ini apa gitu kan. Tapi ya kita belajar sebenarnya, it's not just about intelijensia ya, tapi Bang Sandi kan orangnya punya manner, attitude yang luar biasa, humble gitu ya, dan wow gitu loh, kita justru belajar bagaimana beliau menangani orang, selalu ingat nama orang. Nah, itu kelemahan saya. Jadi gimana caranya bisa ingat nama orang gitu kan, so sharp gitu kan. Dan akhirnya juga ada beberapa mentor lain juga seperti Pak Tung. Wah, itu kalau itu mentor favorit suami saya, karena dia orangnya berapi-api kan, mesti kan Pak Tung action gitu. Nah, itu mentor favorit suami. Kalau saya sendiri ada mentor Bu Rukmi. Beliau adalah salah satu direktur Pertamina untuk bagian HR ya. Dan wow, Pertamina perempuan gitu ya, salah satu direksi, amazing. Karena setelah beliau cerita kepada saya, Nilam, ternyata kebahagiaan itu nggak cuma tentang kamu berhasil mencapai karirmu. At the end of the day, apa yang kita lakukan untuk orang lain, apa yang kita lakukan untuk sesama, itu yang paling penting. Dan juga bagaimana kita membalance life dengan kerjaan, anak, dan orang di sekeliling kita. Bagaimana menciptakan sistem, nggak cuma di tempat kerja, tapi juga di keluarga. Jadi keluarga ada yang handle, rumah juga ada yang handle. Karena saya sama beliau ini kan sama-sama orang Jawa ya, jadi lebih Jawanya kental banget. Piye-piye kata dia, piye-piye kamu itu perempuan. Kalau kita perempuan di rumah ya jadi istri ya jadi ibu, tetap harus ngatur kata beliau harus ngatur baju suami, nyiapin minum, nyiapin teh, nyiapin makan, dan tetap kalau mau tidur telling story ke anak-anak tentang ya dongeng-dongeng things atau apa. Dan itu yang saya terapkan sampai sekarang. Anak saya kalau ulangan itu malam, kalau orang Jawa ngomongnya dibedei itu ditebak-tebakin gitu kan. Kadang kan ulangannya 2 mas sehari kan, aduh belum PR, jam 4 pagi saya bangunin, tebak-tebakan juga. Jadi ya enjoy prosesnya, karena ya hidup ini tough, tapi ya kita udah milih ya, so just enjoy.